Putus-putus ya. Pak John sebentar Pak. Pak John. Perbaikin ini ya dulu kali Pak. Agak putus-putus yang lain dengarnya gimana ya? Hilang-hilang ya. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, Yesus, Yeshua Masya, Yeshua Masya, Inarana. Ya na 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 terima kasih Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji menyembah-Mu. Ya terima kasih Tuhan. Mari semua nyalakan mikrofon, kita sembah. Mari yang bisa berbahasa lidah, mari berbahasa lidah. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank
you, Jesus. kami menyembah Tuhan. Thank you, Jesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau selalu ada pada kami Tuhan, ketika kami memerlukan Engkau Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Makasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan, ketika hidup kami hanyalah menggenapi firman-Mu Tuhan. Setiap mukjizat menyertai langkah-langkah kami. Kau berserta dengan kami, bersama dengan kami. Itulah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sempurna
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Sekali lagi katakan, Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Thank you Jesus. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, bagi bukti kebesaran-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau selalu bersama-sama denganku. Kau selalu bersama-sama dengan kami. Itulah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu pada pagi hari. Urapi kami semua ya Tuhan. Tumpang tangan atas kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Thank you Jesus. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Inilah bukti kebesaran-Mu terhadap kami ya Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Syarabala-bala-bala. Kau selalu ada bersama dengan kami. Melewati segala rintangan ya Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Apapun keadaan kami ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Terima kasih. Angkat tanganmu. Bersamamu Bapa. Katakan ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, kami lewati hari demi hari apapun yang terjadi pada kami. Kami tetap mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau meneguhkan hati kami setiap hari. Engkau memberi pertolongan terhadap kami, apapun masalah kami ya Tuhan. Setiap kami berdoa, Engkau menjawabnya Tuhan. Sebab anugerah-Mu besar, kami percaya semua kelimpahan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Jesus.
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Thank you, Jesus. Menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan. Katakan kekuatan, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Nyalakan mikrofon, semua menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari sungguh-sungguh menyembah. Mari sungguh-sungguh di dalam roh dan kebenaran kita menyembah Tuhan. Ya masih. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Katakan ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan, selama hidup kami ya Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni segala kejahatan kami ya Tuhan. Ampuni segala sesuatu kekhawatiran kami ya Tuhan. Jamahlah kami, angkatlah kami ya Tuhan. Sucikan kami ya Tuhan. Kuduskan kami semua ya Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap nafas kami ya Tuhan mengandung firman-Mu Tuhan. Setiap nafas kami ya Tuhan hanya memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau memanggil nama-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Secara bala-bala-bala-bala Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, layak ditinggikan, lebih dalam ku menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, urapi kami semua, urapi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk manis di hadapan-Mu Tuhan, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Tegurlah kami melalui firman-Mu Tuhan. Ajarilah kami melalui firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pak John Winata yang sudah memimpin kita di dalam pujian penyembahan ini. Biarlah setiap pujian penyembahan ini boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Daniel 4 ayat 37. Ya. Sebelum kita mendengarkan, sekali lagi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih di pagi hari yang indah ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk pertolonganmu Tuhan, untuk kebaikanmu Tuhan, untuk kesehatan kami Tuhan, untuk keluarga anak kami Tuhan, untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat baik, bahkan Allah yang teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau juga boleh satukan kami di dalam Zoom meeting doa pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ini bukan satu kebetulan Tuhan, tapi ini ada di dalam rencanamu. Dan kami tahu dengan pasti Tuhan, rencanamu setiap kami pribadi lepas pribadi adalah rancangan yang penuh pengharapan, rancangan yang penuh damai sejahtera Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu.
Pakai hambamu yang bukan siapa-siapa. Hambamu tidak berguna ketika engkau tidak pakai. Biarlah Tuhan layakan hambamu Tuhan. Urapi dengan urapan khusus. Turun atas hambamu Tuhan. Sehingga Tuhan setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hambamu, semuanya seturut dengan kebenaran firman-Mu. Namamu yang diagungkan, namamu yang ditinggikan Tuhan. Beracaralah bagi kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan biarlah Tuhan Kau sendiri akan berbicara kepada kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami pergumulan dengan tangan-Mu yang ajaib, Engkau akan berikan jalan keluar atas setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua merenungkan Daniel 4 ayat 37. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu semua, ya, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang aku, ya, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mengajak ya Bapak Ibu semua untuk boleh merenungkan ayat ini, dan saya kasih judul ya Bapak Ibu, ini penderitaan yang membawa pertobatan. Ya, pada pagi hari ini ya saya ingin berbicara ya tentang penderitaan yang membawa pertobatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, penderitaan merupakan hal yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap orang. Ya. Namun ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa penderitaan dengan tujuan membentuk karakter dalam kehidupan kita. Penderitaan bisa terjadi dalam bentuk sakit penyakit, ya, kesulitan keuangan, ekonomi, ya, masalah keluarga, kegagalan demi kegagalan, dan mungkin juga masih banyak lagi penderitaan yang kita alami atau mungkin ya akan kita alami. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dalam semuanya itu ya Tuhan bekerja membawa kita untuk mengalami Tuhan, ya, sehingga karakter kita itu dibentuk untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, satu contoh yang bisa kita teladani ya itu adalah ketika Nebukadnezar diproses Tuhan, ya. Ketika Nebukadnezar ya mengalami ya penderitaan yang luar biasa. Nah, siapa Nebukadnezar ini ya? Nebukadnezar ini adalah raja Babilonia yang sangat terkemuka ya. Dia berkuasa ya, powerful, luar biasa ya. Bahkan ya kalau kita baca di Daniel ini Bapak Ibu ya, itu sekitar tahun 586 sebelum Masehi ya, Nebukadnezar ya kerajaan Babilonia ini menyerang, menaklukkan kerajaan Yehuda ya yang ada di Yerusalem. Bahkan ibu kota Yerusalem ya, bait Allah yang ada di Yerusalem itu pun dihancurkan. Ya, perkakas bait Allah ya diangkut ke Babilonia. Bukan hanya perkakasnya juga, orang-orang Yahudi ya yang ada di kerajaan Yehuda pun juga dibawa ke pengasingan sebagai tawanan ya ke Babilonia di sana. Nah, ini
menunjukkan betapa dan kekuasaan Nebukadnezar ini ya, ini sangat luas sekali. Ya. Mungkin seperempat dunia ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia ini. Ya. Jadi menunjukkan bahwa Nebukadnezar ini memiliki kekuasaan yang luar biasa, powerful, ya, dan seorang yang tidak percaya akan Tuhan Allah. Ya. Nah, ini kita bisa lihat Nebukadnezar mendirikan patung, ya, yang besar, ya, untuk disembah. Bahkan dia mentitahkan seluruh, ya, warganya untuk menyembah patung tersebut. Ya. Dan Nebukadnezar adalah, ya, menyembah banyak dewa, politeisme. Ya. Dia tidak mengakui Tuhan Allah, ya. Nah, Nebukadnezar hidup dalam ketenangan, ya, baik di dalam luar istana maupun, ya, di istana, ya. Nah, dengan kemewahan, dengan kemegahan, ya, ini menjadi celah bagi Nebukadnezar, ya, untuk, ya, sombong dan angkuh, ya. Kenapa? Ya, merasa hebat, ya, merasa kuat, ya, merasa ya, punya segalanya, ya. Jadi keberhasilan dan kebesaran sebagai seorang raja, ya, itu membuat Nebukadnezar itu sombong dan angkuh. Tapi apa Bapak Ibu yang terjadi, ya? Allah memberikan pelajaran yang sangat berharga, ya, melalui penderitaan yang dialami oleh Nebukadnezar. Ya. Penderitaan yang dialami Nebukadnezar ini sangat mengerikan, ya, dan berlangsung selama 7 masa berlalu. Ya. Nah, penderitaannya itu seperti apa? Ya. Bapak Ibu, ya, penderitaan yang dialami oleh Nebukadnezar ini, ya, dia seorang raja, ya, yang berkuasa dengan segala kemegahan, kemewahannya, ya. Nebukadnezar ini harus mengalami suatu proses yang luar biasa, yaitu apa? Ya, dia harus dihalau di antara manusia. Dia harus diusir dari istana ini. Dia harus tinggal berada di antara binatang-binatang yang ada di padang gurun. Dia harus makan rumput, ya, seperti lembu, ya. Bayangkan seorang yang sangat powerful, sangat berkuasa, sangat apa, dengan fasilitas segalanya ada, ya, tapi dia harus mengalami hidup seperti binatang, ya. Dia makan rumput seperti lembu, ya. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya itu, dia kehilangan akal budinya sama seperti binatang. Jadi kehilangan akal budinya, ya, itu ibaratnya kehilangan ingatan, ibaratnya itu gila, ya, sampai gila, ya. Nebukadnezar, ya, dibentuk Tuhan, ya, dengan penderitaan yang dialami, ya. Ia dibentuk dengan satu tujuan. Tuhan membentuk ini dengan satu tujuan, ya, untuk semakin mengenal Allah yang sesungguhnya dengan segala sifat-sifatnya, ya. Nah, beberapa hal, ya, pembentukan Tuhan bagi Nebukadnezar ini membuat, ya, Nebukadnezar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ini juga menjadi pelajaran, menjadi teladan bagi setiap kita semua, Bapak Ibu ini. Kalau Bapak Ibu juga mengalami proses pembentukan Tuhan, ya, itu pasti ada maksud dan ada tujuannya. Nah, kembali kepada respon kita. Bagaimana, ya, respon kita? Apakah kita dengan proses itu semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ya. Nah, melalui kisah Nebukadnezar ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa belajar, ya. Yang pertama, ya, mari kita menempatkan Tuhan lebih tinggi, ya, dibanding, ya, diri kita, ya. Dibanding, ya, mungkin kekuatan kita, kekuasaan kita, mungkin materi kita, kekayaan kita, ya.
Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kebesaran dan kemegahan Babel ya, yang membuat Raja Nebukadnezar ini bangga dengan dirinya. Ya. Ia menempatkan kekuasaannya lebih tinggi daripada kekuasaan Allah. Sehingga melalui pembelajaran ini Bapak Ibu ini menjadi pembelajaran sangat berharga. Ya. Kenapa? Karena hal tersebut Nebukadnezar mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, penderitaannya, hatinya, ya, hati manusia menjadi hati binatang. Ya. Seorang raja yang powerful, yang luar biasa, yang berkuasa, yang segala dengan kemewahannya, fasilitasnya, ya, tinggal di istana, tetapi dia harus mengalami, ya, hidup di padang, makan dengan rumput, ya, bahkan dia tidak punya rumah, istilahnya dia ketika pagi ya dipenuhi dengan dibasahi dengan embun pagi. Ya. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa membuat apa saja ya agar kita sadar bahwa Dialah yang Maha Kuasa. Sehebat apapun manusia, ia tidak berarti apa-apa jika Tuhan menghendaki. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal ini membuat Nebukadnezar mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, ia menjadi pribadi yang memuji Tuhan, pribadi yang memuji yang maha tinggi, ya, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, yang Allah itu sendiri. Jadi kalau kita baca ya Daniel 4 ayat 37 tadi Bapak Ibu ya, di akhir ceritanya Daniel ini akhirnya bertobat, akhirnya mengakui ya. Nebukadnezar ini bertobat dan akhirnya Nebukadnezar ini mengakui bahwa ada Allah yang jauh lebih berkuasa sehingga dia memuji ya yang maha tinggi ini, sehingga dia membesarkan, memuliakan ya, Allah yang hidup itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang kedua yang kita bisa belajar dari kisah ini Bapak Ibu ya, hal yang kedua adalah kita bisa memahami kedaulatan Allah di atas segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Daniel itu diceritakan ya bahwa Nebukadnezar itu bermimpi. Ya, singkat ceritanya Daniel itu mengartikan mimpinya ya. Dan apa yang disampaikan Daniel ya, mimpi yang diartikan oleh Daniel itu ya akhirnya terjadi ya. Ini membuktikan bahwa Bapak Ibu ya, apa yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi ya. Ini bicara tentang kedaulatan Allah ya. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu ya, itu juga dikatakan Daniel yang memiliki segala kemewahan, kemegahan kekuasaannya, Nebukadnezar dengan segala kemewahan, kemegahannya, ya, akhirnya, ya, segala kebesarannya itu Tuhan ambil, ya, sehingga Nebukadnezar mengalami namanya hidup seperti binatang. Ya. Ini juga bicara tentang kedaulatan Allah. Ya, artinya apa? Allah sanggup melakukan segala sesuatu ya atas setiap manusia. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Raja Nebukadnezar ya akhirnya dapat menyadari bahwa segala kesuksesan dan keberhasilan yang diraih semata-mata pemberian Allah. Ya. Dalam waktu singkat Allah dapat memberkati, tetapi dalam waktu singkat pula Tuhan dapat mengambil semua yang ada pada manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menyadari ya, jangan bangga dengan hal-hal yang sifatnya sementara.
sementara. Entah itu materi, kekayaan kita, entah itu jabatan, posisi, kekuasaan kita, entah itu ya apapun itu yang sifatnya sementara. Ya, karena Tuhan berdaulat, Tuhan bisa memberkati, ya, semudah membalikkan telapak tangan, ya. Tapi Tuhan juga bisa mengambil dengan semudah membalikkan telapak tangan juga. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat 36 itu dikatakan, pada waktu akal budiku kembali kepadaku, ya, kembalilah juga kepada kebesaran dan kemuliaan dan kemasyuranku. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Nebukadnezar itu mulai menyadari, ketika Nebukadnezar ini mulai bertobat, ya, mengakui ada kekuasaan yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dari kekuasaannya, ya, akhirnya, ya, Tuhan kembalikan akal budi Nebukadnezar, ya. Akhirnya bukannya sekedar dikembalikan akal budinya, dikembalikan juga segala kebesaran dan kemuliaan dan kemasyuran, ya, kepada Nebukadnezar. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika mengalami suatu penderitaan, ya, mari kita responi dengan respon yang benar. Ya. Ketika kita merespon yang benar, artinya kita menyadari, bahkan kita harus kembali kepada Allah yang Maha Tinggi ini, ya, harus mengakui, bahkan kita harus semakin melekat mendekat kepada Allah. Saya percaya, ya, ketika respon kita benar, maka Tuhan juga sanggup mengembalikan, bahkan memulihkan, bahkan jauh lebih lagi, ya, dari kondisi semula. Ya, seperti yang dialami Nebukadnezar ini, ya, ternyata setelah mengalami proses penderitaan yang luar biasa ini, Tuhan pulihkan Nebukadnezar, Tuhan kembalikan kerajaannya, Tuhan kembalikan kebesarannya, kemuliaannya, kemasyurannya, ya, Nebukadnezar. Ya. Nebukadnezar kembali memiliki kebesaran dan kemakmuran yang lebih besar dari waktu sebelumnya. Ya. Ia mengalami penderitaan hebat, ya. Tetapi Bapak Ibu, ya, Tuhan pulihkan. Ya. Tentu hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tuhan berdaulat untuk memerintahkan berkat kepada setiap orang. Sekali lagi kembali kepada respon kita, bagaimana kita meresponi, ya, penderitaan, ya, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ketika kita responi dengan benar, ya, saya percaya Tuhan juga bisa sanggup kembalikan ini. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa belajar dari kisah ini bahwa, ya, mari kita tetap mengucap syukur, ya, dan menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam segala kehidupan. Sekalipun Tuhan izinkan masalah, penderitaan, ya, kesulitan di dalam kehidupan kita, entah itu mungkin kesulitan ekonomi, kesulitan, mungkin ada masalah di keluarga kita, mungkin juga kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan kita, atau apapun itu masalahnya, tetaplah mengucap syukur, ya. Tetaplah mengucap syukur, ya. Pengalaman yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa yang dialami Nebukadnezar ini, yang membuat Nebukadnezar bersyukur, ya, kepada Tuhan. Ya. Nebukadnezar berkata, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mukjizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Ya, Nebukadnezar sungguh-sungguh bersyukur atas mukjizat dan kuasa yang telah dialaminya. Ya, apalagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Nebukadnezar juga dipulihkan, dikembalikan akal budinya, ya, sehingga Nebukadnezar bisa ini menjadi aset yang berharga untuk tetap mengucap syukur, untuk tetap melakukan pekerjaan baik, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati yang melimpah dengan ucapan syukur merupakan modal untuk bersaksi kepada banyak orang, ya. Nebukadnezar menyampaikan kesaksian kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di
seluruh bumi. Ya, melalui kisah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa belajar ya bagaimana kesaksian Nebukadnezar ini menjadi teladan bagi banyak orang. Ya. Di tengah-tengah penderitaan ada pemulihan yang luar biasa. Ya. Di tengah-tengah penderitaan yang membawa pertobatan ini ya terjadi pemulihan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,